Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifda Aldaufaira dalam acara Psikologi Populer. Friends, setiap anak yang dilahirkan ke dunia tentu saja memiliki keistimewaan ataupun keunikannya masing-masing. Ada anak yang memiliki potensi yang luar biasa, cepat diasah, namun juga ada beberapa anak yang memang harus ada pendekatan khusus ya dalam proses pembelajarannya, seperti anak berkebutuhan khusus atau sering disebut dengan juga anak luar biasa. Nah, bagaimana para orang tua bisa mendeteksi ABK ini sedari dini dan segera menciptakan lingkungan yang eksklusif ataupun inklusif, maksud saya ya, inklusif untuk anak tersebut. Nah, kita akan bahas bersama di Psikologi Populer hari ini ya, dengan narasumber tentunya yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Ada Mas Ahsan Ariandi, BIMED MPSI Psikolog selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Dengan tema kita hari ini, deteksi dini ABK. Selamat datang Mas Ari ya panggilannya ya Mas ya? Panggil aja Ari. Oke, selamat datang di TVRI Sumatera Selatan Mas Ari. Terima kasih. Gimana apa kabarnya nih? Sedikit ya agak terburu-buru tadi. Karena perjalanan sore lumayan macet ya, tapi it's okay lah. Namanya memang jamnya jam pulang kerja ya. Berarti ada olahraga kecil-kecilan ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang deteksi dini ABK ya Mas Arya. Namun sebelumnya juga saya ingin mengajak tentunya Friends dimanapun berada yang ingin bergabung bersama kita membahas tema deteksi dini ABK, bisa telepon ke 0711 311454 ataupun juga bisa ke WhatsApp kita ya ke 0823 1198 1790. Kami nantikan pertanyaan-pertanyaan dari Friends semua ya. Oke, Mas Ari nih. Kita pertama pasti harus tahu dulu ya definisi ABK atau anak berkebutuhan khusus itu seperti apa sih Mas Ari? Ya, kalau ABK sendiri kan dari singkatan anak berkebutuhan khusus ya. Tapi kalau secara definisi anak-anak yang mengalami hambatan. Jadi hambatan itu bisa jadi dari sensorik, motorik, kognitif, terus perilaku, area kemandirian, dan banyak faktor lainnya. Jadi kalau dibilang yang pasti apa, kita nggak bisa bicara ini pasti ini. Tapi kalau lihat dari kategori jenisnya pun banyak sekali untuk jenis-jenis untuk yang anak-anak ABK ini gitu. Jadi definisinya cukup luas kalau menurut saya, tapi tetap pasti ada hambatan di perkembangan. Cuman di sisi sebelah mana itu yang mau kita gali. Berarti ada spesifikasi yang tiap anak itu berbeda ya Mas Ari ya. Ada mungkin yang hambatannya di perilaku, ada hambatannya di sosial, ada kemandirian juga. Ya, ada yang dari satu tadi misalnya perilaku gitu ya, kognitif, sosial dan lain sebagainya tadi. Itu sudah bisa dikatakan ABK atau perlu beberapa deteksi dulu baru dikatakan ABK? Gimana? Sejauh anak itu mengalami sebuah hambatan, berarti dia masuk ke kategori berkebutuhan khusus. Nah, kita bicara berkebutuhan khusus beda dengan diagnosis. Kalau mendiagnosis nanti lagi ujungnya beda lagi. Oke, nanti mungkin di diagnosis kita akan bahas di segmen selanjutnya ya Mas Arya. Ini tentang ABK secara umum dulu nih. Berarti kalau dari pengalaman Mas Ari ya, fenomena ABK ini dari tahun ke tahun dan sekarang sudah 2025 ya Mas Ari ya. Apakah ada kecenderungan untuk memang bertambah banyak ya ABK ini atau seperti apa yang Mas temui dari pengalaman Mas Ari? Jadi dari beberapa jurnal terakhir yang saya baca, kasus ABK ini cukup meningkat drastis ya. Dari contoh aja yang kayak tahun kemarin tuh saya juga pernah baca untuk kasus autistik itu udah 1:56 di Amerika, atau mungkin tahun ini bisa di 130-an, kita nggak tahu. Tapi kayak misalkan kita cari penyebabnya apa, sekelas Amerika pun kasus yang begini banyak gitu. Jadi kalau kita bicara perkembangan belakangan ini seperti apa, sejauh kayak fast food masih ada, anak terikat dengan gadget, pola hidup orang tua juga
saat melahirkan bermasalah, itu juga akan meningkatkan, kayaknya seperti kasus-kasus ABK ini akan bertambah banyak. Berarti kalau dari yang pengalaman ataupun yang Mas Ari baca gitu ya dari beberapa jurnal, di Amerika pun 1:56 anak gitu ya, 1:56 anak sudah didiagnosa autism gitu ya. Tahun kemarin ya. Oke, di tahun kemarin itu mungkin ada kecenderungan untuk meningkat juga tahun ini ya Mas Ari ya. Berarti kalau di Amerika juga meningkat, bisa juga diperkirakan di Indonesia juga meningkat gitu ya Mas Ari ya? Ya, cuman kalau untuk data di Indonesia agak susah mendatanya ya. Seperti kita tahu kebanyakan, karena mungkin di beberapa orang tua juga memiliki anak ABK ini, ada beberapa yang beranggapan, oh ini aib gitu. Jadi memang tidak dipublish, tidak dikeluarkan dari rumah, jadi hanya disimpan di rumah, atau mungkin ini nggak dianggap sebagai kayak bagian dari keluarga, itu ada. Jadi saya ketemu kasus begitu. Jadi wajar kalau di Indonesia untuk data spesifiknya kita nggak bisa tahu pasti gitu. Jadi yang jelas setiap tahun saya yakin pasti ada peningkatan. Karena tadi ya penyebabnya kalau di Indonesia mungkin survei atau datanya tuh masih banyak yang nggak ngisi ya Mas Arya, karena tadi mungkin ada orang tua yang tertutup gitu ya. Ada yang tertutup, ada yang masih denial Mbak. Jadi denial juga banyak sekali yang masih beranggapan anaknya cuman telat aja gitu. Jadi kayak nanti juga beres sendiri gitu. Biasanya mulai terdeteksi, makanya saya fokus tuh deteksi dini. Rata-rata itu terdeteksi ketika mau masuk sekolah. Nih, saat sudah ada sekolah yang dituju, itu dengan serangkaian tes, ternyata anaknya nggak sanggup untuk mengikuti kegiatan di sekolah tersebut. Gitu. Jadi kebanyakan ya mulai rata-rata orang tua yang denial ini kelihatan itu pada saat masuk sekolah sih. Oke, berarti tadi ya mungkin banyak yang belum ngisi mungkin karena tadi denial ataupun juga tertutup tadi ya Mas Ari ya. Karena malu. Atau juga tadi baru terdeteksi pada saat mau sekolah itu TK, mungkin playgroup TK gitu ya baru ya Mas Ari ya. Ya, kalau playgroup masih bisa mengikuti mereka, tapi kalau SD kebanyakan SD sekarang itu sudah ada tesnya tuh baca tulis. Nah, itu mulai anak-anak ABK ini berguguran istilahnya begitu, malah mulai ketahuan nih ini di sekolah ini nggak bisa, ini sekolah ini, nah baru orang tuanya mau mendiagnosa gitu, oh ini anak saya kenapa gitu. Nah itu yang saya bilang sudah telat. Jadi karena harusnya mempersiapkan itu kan jauh sebelum anak sekolah. Jangan pas sudah sekolah ditolak baru kita mempersiapkan. Yang saya temukan biasanya seperti itu. Itulah fungsi edukasi hari ini Mas ya untuk kita. Jadi orang tua, ini saya juga hari ini nggak hanya untuk kalangan psikologi, tapi saya akan share untuk orang tua umum apa sih yang bisa dikerjakan di rumah gitu loh. Maksudnya deteksinya itu seperti apa gitu. Saya ngajarin tips-tipsnya, cara simpelnya, screeningnya gitu. Jadi ada nanti kita bahas. Oke, sebelumnya nih Mas Ari ternyata sudah ada pertanyaan ya dari Sipo Friends di rumah. Dari WhatsApp kita nih Mas Ari, belakangan ini sudah banyak yang WhatsApp ya, mungkin sudah bergeser dari telepon ke WhatsApp ya Mas Ari ya. Ada yang bertanya apakah ciri-ciri ABK selalu bisa terlihat jelas sejak usia dini atau ada yang baru muncul saat usia sekolah? Nah, mungkin terkait tadi ya dengan penjelasan Mas Ari tadi ya, apakah memang sudah bisa terlihat sedini mungkin, itu tuh usia berapa juga nih Mas Ari, ataukah memang baru muncul saat usia sekolah nih, gimana? Perkembangan itu kelihatan di setiap tahunnya. Jadi yang namanya penyimpangan atau hambatan pada perkembangan ini bisa kita deteksi tiap tahunnya. Dari tahun pertama kelahiran anak juga sudah ada screeningnya. Jadi kayak alat tes Denver itu juga dari usia dini sekali sudah bisa dideteksi oh anaknya bermasalah. Terus juga ada juga yang SPKP ya, jadi kayak apa sih namanya? KPSP, kuesioner apalah begitu pokoknya untuk pra screening
P-nya itu kepanjangan saya lupa karena kita nyingkatnya begitu terus. Ya, banyak singkatan ya, Banyak Mas singkatan. Arya. Bukan alat ya, screening, untuk screening. Nah itu udah bisa dari usia dini juga. Jadi nggak terpaut harus usia sekolah baru anak itu siap gitu. Jadi kalau dicari sendiri pun orang tua bisa sebenarnya. Barang-barang ini ada kayak KPSP itu juga kuesionernya itu bentuknya juga di Google itu banyak gitu loh. Ada yang udah kayak jadi format untuk mengetahui ABK itu juga bentuknya APK. Jadi tinggal dicari aja sebenarnya. Makanya orang tua tinggal mau atau enggak, tinggal denial atau menerima, oh anak saya ada kekurangan gitu. Jadi nggak terkait umur berapapun sudah bisa. Dari 1 tahun ke atas itu atau bahkan dari 6 bulan udah kelihatan perkembangan anak. Oke, itu jawabannya ya. Untuk ini nggak ada namanya, jadi untuk Sipo Friends yang mau WhatsApp ya, mungkin ditulis dulu namanya siapa biar kita bisa sebutkan namanya ya Mas Ari ya. Siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya bisa sedini mungkin ya, mulai dari 6 bulan pun juga udah bisa ya Mas Ari ya. Jadi kalaupun orang tuanya concern bisa di searching dulu, nanti mungkin bisa dikonsultasikan ke profesional setelahnya ya Mas Ari ya. Ya itu nanti kalau kita udah ke ranah profesional, nggak hari ini temanya gitu loh, karena hari ini maksudnya yang dini itu yang bisa dikerjakan di rumah dulu gitu, yang bisa diaplikasikan ke anak-anak nih gitu loh, maksudnya orang tua ke anak-anak langsung, jadi sudah punya gambaran sebelum ke profesional. Iya betul. Jadi bisa dicari-cari dulu sendiri ya kalau orang tuanya sudah mungkin ada yang lain nih dari anak saya gitu ya Mas Ari ya. Iya, orang tua sekarang harus pinter. Nggak bisa yang namanya pasrah sama profesional juga gitu. Walaupun oh ini udah dibawa ke psikolog, kadang juga ke psikolog atau ke psikiatri atau ke terapis-terapis lainnya nggak jaminan anaknya juga akan jauh lebih baik gitu. Makanya saya bilang PR untuk anak ABK ini sangat luas. Jadi kita nggak bisa memeta-metakan. Ya, berarti fleksibilitas dari orang tua juga diharapkan ada ya Mas Ari ya untuk mencari informasi, untuk juga concern terhadap anak, perkembangan anak gitu Mas Ari ya. Oke, nah tadi juga sempat di-highlight juga sama Mas Ari ya terkait misalnya gadget gitu ya, terkait dengan penyebab ABK. Tapi tunggu dulu ya Mas Ari ya, jangan dijawab dulu. Kita akan jawab setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Salah satu program Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam meningkatkan swasembada pangan dan menuju lumbung pangan dunia 2045 adalah melahirkan petani milenial, petani berusia 19 sampai 39 tahun, dan atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital. Petani milenial dirancang untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dalam usaha tani. Aplikasi Mitra 3M ini memudahkan kita untuk berbudidaya ikan, di mana di dalamnya itu sudah ada panduan SOP-nya, baik dari sebelum tebar sampai dengan panen. Nah, di aplikasi ini juga nanti ada saran pemberian pakan, ada analisa keuangannya, jadi mengetahui kita itu budidaya itu untung apa rugi. Untuk melihatnya itu kita harus aktif memakai aplikasi ini. Semakin kita aktif, semakin kita rajin mencatat, maka data yang kita terima di aplikasi ini semakin akurat. Aplikasi ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kita untuk berbudidaya ikan. Generasi muda jangan malu jadi petani. Petani itu keren. Sekarang eranya digitalisasi, petani melek digital.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang masih membahas mengenai deteksi dini ABK dengan narasumber kita Mas Aksan Ariandi, BIMED, Empathy Psikolog selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Dan kami juga masih ingin mengajak Psikofriends dimanapun berada yang ingin bergabung bertanya seputar deteksi dini ABK, mungkin ada permasalahan dengan anaknya ya Mas Ari ya, bisa konsultasi ya, singkat saja ya Mas Ari ya, ke 0711311454 ataupun ke WhatsApp kita ke 0823 11981790. Oke, tadi sempat terpotong jeda ya Mas Ari ya, tentang penyebab dari ABK itu sendiri. Tadi kan Mas Ari sempat juga mengatakan sekilas ya terkait perkembangan zaman, gadget dan lain-lain. Tapi kalau secara umumnya gitu ya, untuk penyebab dari ABK itu apa nih Mas Ari? Penyebab pastinya untuk tiap case ABK itu sampai detik ini juga belum ada gitu. Cuman kalau misalkan di kasus autistik ada banyak yang bilang, oh ini masalahnya di neurologinya, oh ini ada yang masalahnya di apa namanya, kalau misalkan mereka cek lab itu di logam beratnya gitu loh. Jadi di BIT-nya itu di logam beratnya. Nanti untuk di kasus misalkan ada tunanetra, cerebral palsy, itu ada juga yang kasusnya penyebabnya dari virus rubella. Jadi kita tahu ini pasti dari mana, kayaknya agak sulit. Karena kalau misalkan ini sebenarnya, ini juga bisa jadi salah satu kayak wabah nasional juga atau wabah global sebenarnya. Karena kasus ini nih terus meningkat gitu loh. Nah kalau kasusnya meningkat kan otomatis kita harus tahu cari sumbernya, bukan solusi di endingnya gitu loh. Sumbernya apa harusnya kita potong nih rantai penyebarannya itu. Cuma kan sampai detik ini di luar negeri pun atau di Indonesia juga ini barang ini masih berkembang gitu loh, masih nambah terus. Nah itu yang kalau saya bilang saya juga nggak bisa bicara pasti oh ini penyebabnya ini. Makanya saya selalu menggali lebih baik potensi si anak itu yang bisa dikembangkan di mananya gitu, daripada kita berpikir panjang untuk cari oh ini masalahnya apa, karena apa gitu. Itu udah lewat gitu loh maksudnya. Gitu. Oke, jadi kalau dari Mas Ari kita fokusnya ke potensi apa yang bisa dikembangkan gitu ya Mas Ari ya, daripada kita melihat fokus sama penyebabnya dari ABK ini gitu Mas Ari ya, benar ya? Iya, betul. Jadi kalau kita bicara penyebab, ujung-ujungnya nanti saling salah. Kalau sudah saling salah, kita mau memulai sesuatu itu udah diawali dengan yang energi negatif. Betul. Nah, jadi lebih baik kita oh ya sudah fokuskan dulu ke anaknya. Ya udah kita deteksi dulu nih PR-nya tuh di mana. Nah, gitu. Jadi mau kita mulai untuk mulainya dari mana nih gitu loh. Maksudnya saya menyarankan ke orang tua lihat dulu nih kasus anaknya itu seperti apa. Apakah dia memang kalau oke lah kalau kayak misalkan anak dengan gangguan pendengaran, gangguan wicara atau bisu, tuli, tunanetra gitu kan udah kelihatan anaknya memang butuh penanganan yang memang di SOP-nya juga sudah jelas sebenarnya gitu kan. Di SLB juga di sekolah-sekolah luar biasa juga udah ada yang untuk memfokuskan spesialisnya tunanetra, tunarungu gitu. Jadi itu udah clear. Nah, yang masih agak sulit ini yang masalah terkait dengan perilaku. Yang harus deteksi itu dari mananya sih Pak gitu kan. Kadang pertanyaannya kita tuh lihatnya karakteristik anaknya sebenarnya. Jadi kalau untuk karakteristik anaknya balik lagi anak ini nih yang melihat yang jadi potensi berbedanya itu di mana gitu. Jadi kayak misalkan area kemandiriannya nih 1 tahun 2 tahun harusnya sudah mulai bisa makan nih empati ya gitu ya, maksudnya makan ini tapi kok dia kayaknya masih minumnya susu terus nggak mau masuk yang kasar dikit muntah. Apakah itu sebuah berkebutuhan khusus juga? Bisa jadi gitu. Jadi
area kemandirian semuanya bisa kita kejar 4 tahun, 5 tahun gitu. 4 tahun harusnya sudah bisa apa, 3 tahun harusnya sudah bisa apa gitu. Jadi kalau itu satu di area, saya selalu fokus itu tuh biasanya ke poin utama itu 6 aspek untuk melihat karakteristik. Yang pertama kemandirian yang tadi sudah saya bahas, terus wicaranya, terus dari wicara kita lihat ke akademiknya, dari akademik bisa masuk juga nanti ke sensorik, motorik, dan sosialisasi. Gitu. Jadi ada 6 aspek ini yang jadi poin utama saya selalu dalam menilai sebuah kasus. Gitu. Nah ini juga yang saya selalu share ke orang tua untuk jadi pertimbangan, misalkan kayak untuk area wicaranya juga. Wicaranya 2-3 tahun harusnya sudah bisa kata-kata sederhana, 1 kata, 2 kata, itu udah mulai bisa harusnya 2-3 tahun. Ini ngelihat kita bedanya itu dari mana? Sekarang zaman sudah canggih. Jadi orang tua nggak usah bingung. Nanti misalkan tinggal simpelnya buka ChatGPT aja, sekarang aja dokter udah bisa jadi apa? ada dokter ChatGPT ya, ngelihat resep itu dari ChatGPT. Nah, itu juga sama. Kita juga bisa pakai, orang awam juga bisa pakai. Jadi kalau misalkan ini apa namanya? 3 tahun kemandiriannya bisanya apa sih gitu kan? Tinggal di ChatGPT 3 tahun kemampuan yang di bina diri yang dimiliki keluar semua. Jadi sama kayak wicara, kemampuan anak umur 3 tahun apa keluar semua. Jadi nggak usah yang kita psikolog zaman saya kuliah dulu harus belajar buku Harlock. Buku Harlock itu buku perkembangan yang buku tebelnya segini, itu bisa dipakai buat tidur enak. Nah sekarang tuh udah simpel, jadi orang tua tuh harusnya lebih enak gitu. Jadi lebih enak, googling itu tuh jauh lebih mudah, ChatGPT itu udah juga membantu juga. Makanya saya tuh selalu nyaranin, oh kita lihat nih, namanya ada yang namanya revolusi industri gitu. Revolusi industri itu kan perkembangan tiap tahun-tahun. Sekarang ini kan udah revolusi industri 5 kalau nggak salah yang masuk, udah era digitalisasi. Kalau kita nggak adaptasi, ya psikolog-psikolog lain juga harusnya bisa untuk mengarahkan ke orang tua gitu untuk awal. Nah, kategori berat baru mereka bisa merefer ke psikolog untuk didiagnosis detailnya seperti apa. Karena memang nggak akan semua bisa ditangani oleh orang tua juga gitu. Jadi kayak udah kita tahu list-listnya mereka itu nggak usah harus yang apa namanya buat cari kuesioner yang download. Sebenarnya kalau download pun banyak gitu. Jadi baterai tesnya itu tuh banyak gitu, untuk screening aja tuh banyak. Jadi kayak misal kasus autistik ada MCAT, ada CARS-2, itu tuh juga ada di Google. Jadi teman-teman bisa pakai sebenarnya, karena poinnya itu cuman checklist. Orang tua juga bisa menggunakan gitu. Jadi kalau kita untuk screening ya, ini fungsinya kan screening ya, screening untuk mendeteksi oh anakku kekurangannya tuh di sini, oh anakku ternyata kasusnya tuh ini gitu. Simpelnya begitu, biar maksudnya pertemuan kali ini aplikatif ke orang tua. Jadi saya maunya saya pulang ada sesuatu yang bisa diambil sama para orang tua juga bisa digunakan. Makanya kalau dia mau bertanya silahkan. Mumpung-mumpung nih Mas Ari ya. Mumpung. Oke, berarti memang sekarang dengan kecanggihan teknologi juga bisa jadi nilai plus juga untuk para orang tua ya, kemudahan untuk mencari tahu apa yang salah nih mungkin ya, dan juga ke depannya gitu ya, intervensi apa yang mungkin sesuai atau bisa ditangani sedini mungkin dulu ya Mas Ari ya. Gitu ya. Yang bisa dikerjakan di rumah intinya. Oke, ini ada pertanyaan juga dari nggak ada namanya juga nih Mas Ari ya. Sore mau tanya nih Kak, apa langkah pertama yang bisa diambil orang tua jika mencurigai anak memiliki kebutuhan khusus? Mungkin tadi juga sempat dijelaskan ya Mas Ari ya. Screening awal tadi kita bisa lihat aspek-aspeknya, jadi dari perilaku, kemandirian,
wicara, akademik, sosialisasi sama motorik gitu, sensorik motornya. Nah, itu bisa di browsing di ChatGPT lengkap sesuai umur. Jadi tinggal, oh harusnya udah bisa begini, oh ini kok belum bisa. Berarti kan ada something gitu. Nah itu nanti bisa digali lagi. Jadi cara galinya juga nanti kita tahu misalkan, oh ini anak ternyata misalkan harusnya udah bisa menyendok sendiri, tapi kok makan masih disuapin gitu. Berarti kan yang harus digalinya tuh apa? Ini anak tinggalnya sama siapa gitu kan? Yang ngasuh siapa? Misalkan ibunya nggak ada di rumah, ini ya orang tuanya harus nanya ke si mbak gitu kan, atau ke si neneknya yang ngurusnya gitu. Nah, yang kayak gini-gini yang harus digali. Jadi nggak semuanya diserahkan ke terapis nantinya, atau ke si mbaknya atau ke si neneknya gitu. Nah, orang tua yang harus memiliki kendali untuk pengasuhan si anak gitu. Jadi nggak, ya simpelnya biar bisa apa namanya, orang tua belajar bikin program untuk anak-anaknya, diserahin ke si mbak nih, mbaknya ngerjain gitu. Jadi kayak mbaknya itu udah bisa ngajarin sesuatu gitu. Mungkin banyak juga terinspirasi sama Susri ini mungkin Mas Ari. Bisa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang screening awal itu dengan mungkin tanda tanya dulu ya, apa yang salah dari anak gitu ya, nanti dicari di ChatGPT atau di teknologi manapun ya Mas googling Arya. juga banyak gitu. Sekarang buku-buku PDF juga udah enak banget. Yang luar negeri tinggal buku-buku luar negeri itu juga udah tinggal masuk, kalau nggak ngerti bahasa Inggris, Google Translate udah berubah semua. Tadi juga Mas Ari sudah beberapa menyebutkan alat screeningnya gitu ya, jadi bisa di search juga di Google ya Mas Ari ya, terkait dengan alat-alat screening awal untuk deteksi ABK. Oke, ada lagi yang bertanya nih Mas Ari, dari Rina di Palembang ya. Ada 3 pertanyaan ya, kita sebutin dulu ya mungkin ya pertanyaannya ya. Yang pertama, pada usia berapa idealnya orang tua mulai memperhatikan perkembangan anak untuk deteksi dini? Jadi ingat-ingat dulu ya Mas Ari ya. 2 pertanyaannya nanti kita sambung setelah jeda mungkin ya Mas Ari, biar Mas Ari nggak lupa nanti ya. Oke, pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan Bergizi Gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini membahas tentang deteksi dini ABK bersama anggota Himpunan Psikologi Indonesia. Tentunya ada Mas Ahsan Ariandi, BMed Empathy Psikolog. Dan kami juga masih mengingatkan untuk Sipo Friends dimanapun berada yang ingin bergabung bertanya seputar tema kita hari ini bisa langsung telepon ke 0711 311454 ataupun ke WhatsApp kita ke 0823 1198 1790. Ada pertanyaan tadi ya Mas ya. Pertanyaan pertama, apakah masih ingat Mas? Mungkin jawab dulu pertanyaan pertama kali ya Mas ya, dari Ibu Rina. Pada usia berapa idealnya orang tua mulai memperhatikan perkembangan anak untuk deteksi dini? Oke, kalau jawabannya ya pasti sedini mungkin gitu. Cuma kalau yang paling enak diukur
Biasanya tuh mulai dari 6 bulan baru mulai kelihatan dari kontak mata, anak itu juga dari suara-suara itu udah mulai kelihatan tuh biasanya di 6 bulan. Oke, sebaiknya sedini mungkin, tapi Ya. yang bisa kelihatan, yang memang kelihatan gitu sekitar 6 bulan ya, Mas Ari ya? Tapi kalau awam itu ibu-ibu biasanya di 1 tahunan deh kayaknya. Yang paling enak ngelihatnya itu ada anaknya beda. Oke, lihat ada perbedaan dengan anak lainnya gitu ya, biasanya di usia 1 tahun ya Mas Arya. Oke, pertanyaan kedua, siapa saja pihak yang berwenang dan kompeten dalam melakukan asesmen ataupun diagnosis, Mas? Kalau pihak yang berwenang, aduh ini kayak apa aja ya? Kita nggak tahu ini pihak yang harus ABK ini ranahnya siapa sih gitu. Kadang pun kita ke dokter atau ke psikolog lah atau ke terapis, semua itu kadang punya pendapat beda-beda. Jadi psikolog satu ke psikolog lain kadang beda. Yang psikolog dokter satu dokter lain kadang beda gitu. Jadi kalau harus dibilang ini ranahnya siapa gitu, sebenarnya tergantung lihat dari kasus yang sering munculnya itu apa gitu loh. Kalau misalkan cuman di area perilaku, oke, masih bisa kayaknya ke psikolog atau ke psikiater gitu. Biasanya sih ranahnya ini antara psikolog, psikiater sama dokter tumbuh kembang. Ini 3 ini yang bermain. Tapi kalau untuk pelaksanaan terapisnya itu beda lagi gitu biasanya. Gitu. Jadi kalau yang harus menentukan asesmen, ya monggo aja Bapak Ibu. Silakan kalau mau ke psikolog atau ke psikiater atau ke dokter, saran saya cari yang mereka memang sudah cukup berkompeten di bidang anak berkebutuhan khusus gitu. Karena kalau ya sesungguhnya juga kayak ya saya dari psikolog, kita tuh yang belajar tentang ABK mungkin hanya satu atau 2, 3 lah paling nggak ada mata kuliah yang tentang anak ABK gitu. Jadi detail pasti untuk anak ABK itu juga kalau sesungguhnya saya banyak dapat di lapangan malah. Gitu. Mungkin sama dengan disiplin ilmu yang lain. Makanya kalau saran pasti coba untuk arahnya ke yang sudah sudah menggeluti dunia ini deh, dunia ABK gitu. Ya setahun 2 tahun nggak apa-apa. Paling nggak dia sudah punya pengalaman. Oke, bisa di searching, balik lagi bisa di search di Google kali ya Mas Ari ya. Misalnya dokter tumbuh kembang yang ahli di bidangnya di Palembang, atau psikolog yang tumbuh kembang di Palembang, atau psikiater di Palembang gitu ya Mas Ari ya. Iya, betul. Oke, terus pertanyaan ketiga nih Mas Ari, apa perbedaan antara keterlambatan perkembangan biasa dan gangguan perkembangan yang lebih serius nih Mas Ari? Gangguan perkembangan biasa sama yang lebih serius. Yang namanya gangguan itu nggak ada yang biasa, nggak ada yang serius. Semuanya serius. Jadi yang biasa ini juga sebenarnya kalau didiemin bakalan jadi serius. Gitu. Jadi kalau kita beranggapan biasa, terus kalau yang biasa kita harus bisa santai-santai gitu karena biasa. Nggak juga. Jadi kalau membedakannya nggak ada yang dibeda-bedakan, semua tetap dideteksi, semua dicari PR-nya di mana, itu yang kita bereskan gitu. Jadi nggak harus nunggu sampai luar biasa atau sampai kasusnya berat baru itu Anda bermain dengan umur gitu. Jadi kalau Anda bermain dengan umur, yang namanya golden age itu 0 sampai 5 tahun. Dilewat 5 tahun itu semuanya akan jadi kasus yang berat. Kenapa? Karena perkembangannya akan sangat sulit. Bukan berarti mereka nggak bisa lebih baik gitu, perilakunya akan menjadi jauh lebih baik, kemampuannya jadi lebih baik gitu. Tapi kasus yang ditemukan biasanya lebih sulit. Ya karena tapi kita nggak bisa nutup kemungkinan, tetap yang menyembuhkan kan yang di atas ya. Betul. Kita di sini sebagai perantara, cuman yang di teori dan yang sering saya temukan biasanya 6 tahun ke atas itu udah agak cukup jadi PR gitu.
Mungkin kalau banyak orang tua yang cepat menemukan itu kalau anaknya speech delay mungkin ya Mas Ari ya, itu Ya, mulai concern gitu ya, cari-cari alternatif untuk ya. Kalau menyembuhkan speech delay itu kan dia masih simptom, gejala, belum bisa dikatakan diagnosis. Jadi kalau misalkan anaknya masih gejala nih gitu kan, nih sama lah kayak flu, masih gejala itu masih enak nyembuhinnya. Tapi kalau udah jadi penyakitnya, PR-nya banyak lagi. Mungkin harus ada obat yang masuk, antibiotik gitu kan. Sama dengan kasus speech delay. Mungkin kasus speech delay itu kita bisa bilang ringan, tapi kalau nggak ditangani ya kasusnya bisa ke autistik, bisa ke ADHD gitu kan, atau bisa ke kasus-kasus lainnya. Jadi balik lagi tadi harus dideteksi dengan sedini mungkin ya Mas Arya agar kedepannya tidak menjadi gangguan yang lebih serius gitu ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Bu Rina dari Palembang atas pertanyaannya. Kita lanjut next ke pertanyaan selanjutnya nih Mas Arya. Dari Mbak Sasa, apa saja jenis gangguan yang umum terdeteksi melalui proses diagnosa dini? Nah mungkin tadi bisa dibedakan ya, kita harus bahas screening ya gitu ya Mas Ari ya, belum diagnosa gitu ya. Gimana sih agak... Apa saja jenis gangguan yang umum terdeteksi melalui proses diagnosa dini? Kita nggak bicara diagnosa ya, jadi kalau bicara diagnosa, yang menegakkan diagnosa itu ahli. Ahli tadi sudah kita bahas, nah yang saya bahas itu kan mendeteksi kekurangan anaknya. Jadi kalau yang jadi kekurangan, lihat aspek-aspeknya apa aja gitu. Rata-rata tuh aspeknya balik lagi ke 6 aspek itu. Yang minus itu pasti yang 6 aspek itu. Jadi nggak usah peduli diagnosisnya. Untuk orang tua tuh nanti dulu diagnosisnya. Kalau yang kayak tunanetra sama tunarungu oke lah jelas gitu. Cuma kalau ADHD sama autistik itu di beberapa psikolog juga masih sering tumpang tindih kriterianya. Jadi diagnosis ADHD sama autistik tuh itu aja masih di psikolog aja masih agak sulit. Karena tumpang tindih kriteria. Nah, apalagi yang di awam gitu. Nah, makanya lariin dulu diagnosisnya. Kita deteksi dulu nih kekurangannya si anak gitu. Jadi kekurangan anaknya itu apa? Udah tahu kurangnya apa, kita coba kejar, metode pembelajaran juga banyak gitu kan. Sudah dikasih apa istilahnya stimulasi, itu kita coba lagi screening yang list-list yang kita cari, yang saya bilang tadi di digital tadi itu tuh di checklist lagi. Oh ini udah beres, oh ini udah beres gitu. Itu yang diberesin satu-satu. Kita nggak bicara tentang diagnosis hari ini. Kalau belajar diagnosis, alat tesnya berjejer. Nah itu mau dijelasin satu-satu kayaknya 4 jam aja 2 sesi. Itu pelatihannya belum tentu cukup gitu. Itu kalau untuk diagnosis. Jadi kalau untuk deteksi ya kita masih masuknya ke screening dulu aja gitu. Jadi untuk orang tua yang kurangnya apa, coba diperbaiki gitu. Karena kita di sini bermain dengan individu, psikologi itu kita tidak menyembuhkan tapi menjadi mereka lebih baik, menjadikan mereka jadi lebih baik. Oke, itu tadi mungkin pertanyaannya bisa di-keep ya Mbak Sasa ya, nanti mungkin untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya yang akan membahas yang lebih kompleks lagi ya tentang gangguan ABK gitu-gitu ya Mas Ari ya. Oke, terima kasih Mbak Sasa atas pertanyaannya ya. Ada satu pertanyaan lagi nih Mas Ari ternyata ya. Sore izin bertanya ya, kira-kira apa perbedaan, ini pertanyaannya mungkin hampir sama dengan Ibu Rina tadi nih Mas Ari ya. Perbedaan antara keterlambatan perkembangan yang biasa sama gangguan perkembangan yang lebih serius tadi sudah dijawab ya oleh Mas Ari ya. Ini ada yang bertanya lagi. Mungkin tadi juga sudah mendengarkan jawaban dari Mas Ari ya tentang pertanyaan ini ya Mas Ari ya. Iya. Oke. Next mungkin kita akan balik lagi bertanya tentang karakteristik ABK ya Mas ya. Mungkin yang tadi tuh ada 6 aspek yang di-highlight sama Mas Ari ya tentang kemandirian, wicara, akademik, sensori, motorik, dan sosial. Nah, apakah memang karakteristik ABK itu terkait dengan 6 ini atau sebenarnya ada hal-hal lainnya? Ada banyak. Ada banyak. Cuman yang jadi poin utama pandangan saya
yang saya sering temukan di lapangan, 6 aspek ini pun udah cukup gitu. Udah cukup rumit, bukan udah cukup mudah Kompleks gitu. ya. Karena dari 6 ini itu kita bisa menuntun dari satu aspek itu bisa puluhan atau belasan materi yang akan bisa kita buat gitu. Karena ya yang PR-nya sesuai perkembangannya banyak gitu. Ini nggak sesuai, ini nggak sesuai. Nah itu kadang-kadang orang tua menyerah gitu loh, menyerah ini mau dikemanain ini anaknya, jadi bingung sendiri Mas gitu. Ari, kita tahan dulu, ada yang ingin bertanya via telepon. Psikologi populer dengan siapa di mana? Dengan Bu Endang di Palembang. Oke, Bu Endang ya, Bu ya? Iya. Oke, silahkan Ibu pertanyaannya. Ini mau nanya, kalau mau konsultasi itu di mana ya? Kalau mau konsultasi sama Mas Ari tentang anak berkebutuhan khusus. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. terima kasih Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih pertanyaannya Mas Ari ya, langsung to the point nih. Gimana nih kalau mau konsultasi Kalau hari ke ini Mas kan saya Ari? melewati HIMSI ya, kayaknya kalau nuwun ke HIMSI-nya dulu deh, HIMSI Sumsel gitu. Kalau nanti HIMSI Sumsel mungkin merujuk ke saya ya boleh gitu loh. Cuman kan hari ini saya di bawah HIMSI gitu, jadi ya monggo Ibu nanti hubungi sekretariat HIMSI Sumsel dulu aja. Oke, itu Bu Endang ya jawaban dari Mas Ari karena hari ini membawa HIMSI ya. Kalau nomor telepon apakah boleh disebutkan atau tetap saja nanti dari HIMSI ya? Lewat HIMSI aja. Oke. Kode etiknya begitu nanti. Oke, jadi mungkin Bu Endang bisa nanti searching di Google mungkin ya Sekretariat HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan ya di Google. Di Instagram juga bisa, nanti ada nomor teleponnya, bisa menghubungi dari situ dulu ya. Nanti mungkin langsung bisa kalau mau konsultasi ke Mas Aksan Ariandi gimana gitu ya. Mas Ari ya gitu ya. Oke, terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya ya. Mungkin ada pemirsa atau Sipo Friends lagi yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini ya. Bisa telepon lagi ke 0711311454 ataupun WhatsApp ke nomor 0823 1198 1790. Oke, Mas Ari nih. Kan kita tadi sudah fokus ya ke 6 hal tadi, karakter tadi ya. Tapi kalau kita fokusnya ke hal positif dari anak nih, potensinya gitu. Kita kan lihat juga ya potensi anak gitu. Ya. Itu gimana tuh kalau untuk saran untuk orang tua ya untuk menyeimbangkan atau melihat potensi anak sedari dini, walaupun mungkin ada juga tadi ya keterlambatan gitu perkembangan dari sang anak. Oke, nanti kita jawab tapi setelah jeda ya Mas Ari ya. Kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan Bergizi Gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini membahas mengenai deteksi dini ABK dengan anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, ada Mas Aksan Ariandi Bimet, MPhilsy Psikolog ya. Oke Mas Ari, kita lanjutkan lagi ya tadi ya. Bagaimana melihat juga potensi anak selain kita melihat juga tadi keterlambatan perkembangannya nih. Gimana nih Mas Ari? Potensi anak itu adalah hal yang paling sering anak tonjolkan gitu loh. Jadi kelihatan
yang sebenarnya PR-nya itu bukan melihat potensi anak, tapi anak ini mau dibawa kemana. Gitu. Jadi yang saya temukan di lapangan itu, oh Pak, ini anak saya nggak kelihatan apa-apa. Yang keseringan tuh begitu. Jadi nggak kelihatan apa-apa. Nah, kita menggali potensi itu sebenarnya untuk apa fungsinya? Kalau kita meruntun, ini kan area anak untuk potensi yang digali itu tuh untuk mereka bekerja sebenarnya kan. Mereka bekerja sesuai dengan passionnya. Ya kan, simpelnya begitu. Nah, kalau kita sudah tahu ini anak potensinya, suka menggambar, oh enak. Kita arahkan melukis. Ini anak yang cuman bengang-bengong, kita harus tahu potensinya, nggak akan dapet, nggak akan bisa. Makanya kalau saya menyarankan anak untuk mengembangkan bakat minatnya, nanti dulu daripada kita membuang-buang waktu dengan anak yang bakatnya nggak kelihatan. Simpelnya kita bisa nyobain satu-satu semuanya ya. Misalkan musik segala macam, olahraga segala macam kita cobakan. Mereka kalau ada yang nyangkut, oke, fine. Itu cara simpelnya. Tapi kalau kita nggak ketemu nih, ini dicobain ke musik, nolak. Dicobain ke sport, nolak juga. Diarahin ke ke akademik, boro-boro gitu ya. Nah, saya tuh selalu nyaranin orang tua, cari yang satu hal yang bapak atau ibu tekuni, itu bisa dikerjakan anak. Nanti untuk proses pembelajarannya itu kita pecah-pecah. Jadi di terapi perilaku itu ada yang namanya juga shaping gitu. Jadi dibuat kayak partikel kecil. Oh ini susah, dikecilin lagi. Nah itu tuh PR kalau kita buat program itu, yaitu ngecilin ini biar anak itu makin mudah diajarin gitu. Jadi anak mudah diajarin. Loh kenapa Pak? Ini kan bakat minatnya nggak ketahuan, kenapa kita harus ngajarin? Gini, coba kita pikir orang yang di dunia ini kerja dengan passionnya, dengan bakat minatnya, dengan potensinya, itu cuma 20%. Sisanya itu ASN kurang lebih, dokter, passionnya itu mereka ke kedokteran atau ke ASN. Belum tentu. Karena mereka bekerja biasanya survive untuk bertahan hidup. Nah itu hal yang sama harusnya kita terapin ke anak. Kalau bakat minatnya nggak ketemu. Even kita cuma ngajarin dia untuk membuat keripik gitu. Yang buat keripik juga kalau ditekuni juga bisa jual, bisa untuk mereka survive gitu loh. Jadi coba perhatikan hal kecil-kecil apa yang bisa diterapkan. Nggak usah terlalu bingung ngejelimet ini potensinya ini. Nanti bingung sendiri jatuhnya. Jadi udah, bapak punya ibu, apa yang tersedia di rumah, apa yang sekiranya bisa dikerjakan si anak, di list urutannya anak ini kayak gini. Misalkan saya punya toko itu, urutan toko itu ngapain sih? Yang paling sederhana kasir itu kan ngambil barang, itu harus ditulis. Satu, terima barang dari pembeli, terus di scanning, itu udah 2 tuh, scanning. Yang ketiga, proses menyebutkan harga, total harganya sekian, terus belajar kembalian, itu udah banyak kan rantaiannya. Nah misalnya kayak yang satu tadi, yang satu itu nerima barang itu bisa nggak dikecilin lagi? Bisa. Ya kan, nerima barang itu kan ulurkan tangan, orang yang ngambil barangnya digenggam, yang kedua tarik ke dalam, letakkan ke mesin scanningnya. Nah itu kan udah kecil, jadi partikel itu bisa kegiatan itu tuh bisa dikecilkan lagi gitu. Nah itu yang nanti diajarinya satu-satu. Jadi yang ini pada istilahnya tingkatnya berat. Ajarkan dia dulu yang ngulurkan tangan. Masa ngulurkan tangan nggak bisa gitu kan? Ngulurkan tangan nggak bisa juga nanti bisa dikecilkan lagi gitu loh. Jadi ini tahapan dia untuk apa yang kita kasih gitu. Kita bukan dari potensinya sesungguhnya, tapi apa yang kita berikan untuk dia survive. Oke. Gitu.
Simpelnya begitu. Iya, jadi ada kegiatan-kegiatan yang orang tuanya harus list gitu ya, Iya, Mas Ari ya. iya, Orang list. tua harus rajin gitu ya. Iya, jadi bukan saya nggak peduli sama potensi atau bakat atau minatnya si anak, tapi belum tentu semua anak keluar. Ya. Jujur lah, jadi dari 80% orang di dunia itu udah kerja itu nggak sesuai dengan potensi bakat minatnya, Oke. saya jamin. Oke, baik Mas Ari. Ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Rina tadi ya, Ibu Rina tadi ya, terkait adakah layanan atau fasilitas rujukan yang tersedia untuk membantu proses deteksi atau terapi untuk anak ABK nih, Mas? Banyak, Bu. Jadi kalau di Palembang sendiri itu udah tempat rujukan layanan itu tuh banyak banget. Tapi konteksnya kan hari ini saya nggak ngebahas tentang kita harus merujuk kemana. Ibu kerjain dulu di rumah gitu loh. Jadi yang saya ajarkan itu deteksi dini itu untuk jenis terapinya itu pembelajaran apa sih yang harus ibu kerjakan di rumah gitu loh. Nggak usah nanti dulu ke ahli. Memang oke lah secara mungkin waktu atau nggak punya mau dirujuk ke tempat-tempat atau ke center-center atau ke pusat terapi. Biasanya itu udah mulai terdaftar, googling aja juga udah mulai banyak kayaknya. Di rumah sakit besar di Palembang juga ada gitu. Di sekolah-sekolah luar biasa juga bisa. Jadi tinggal di browsing aja, misalnya daftar sekolah luar biasa di Palembang, apa aja keluar biasanya begitu. Jadi kalau layanan-layanan udah nggak terlalu sulit. Nah tinggal nanti ibu menentukan arah anaknya tuh kemana. Coba lihat dulu, dideteksi dulu ini kok langsung terapi ya. Oke, jadi berarti tadi ya orang tua harus tahu dulu tadi ya keterlambatannya di mana, terus buat program-program yang memang sesuai. Kalau sudah di searching, cari program yang sesuai ya Mas ya, untuk bisa dilatihkan kepada anak setiap harinya ya gitu ya. Karena ngajarin itu juga nggak sejam 2 jam itu anak itu langsung bisa. Tetap semua itu balik-balik ke rumah, pulang-pulang ke rumah. Kadang pun ada yang, misalnya murid saya, yang kelas full day sekalipun, dari pagi sampai sore di sekolah atau di tempat terapi, itu pulang kadang kayak menolak semuanya. Kenapa? Karena makin pintar anak kan mereka bisa berpikir, oh ini nggak apa namanya, ini bisa dijajah loh, ini bisa, enggak, itu anak-anak itu berpikir, jadi mereka tahu posisi, tahu lingkungan gitu. Oke, itu tadi ya. Walaupun sudah anaknya sudah terapi macam-macam ya Mas Arya, tapi kalau di rumahnya memang nggak diasah lagi, itu percuma aja gitu ya Mas Ari ya? Iya betul. Oke, Mas Ari, kita sudah di penghujung acara ya Psikologi Populer hari ini. Mungkin ada kesimpulan dari Mas Ari secara singkat saja. Silakan Mas Ari. Kesimpulannya itu gini, untuk para orang tua yang memiliki anak ABK, ini hal yang sudah terjadi gitu loh. Jadi nggak perlu disesali, karena dari beberapa kasus yang saya temukan, rata-rata kalau kita mau menterapi itu, kita menterapi orang tuanya dulu. Jadi deteksi dini itu bukan kegiatan panik. Jadi kalau sudah panik, pasti langkah yang diambil kebanyakan salah. Itulah yang sering ketemu, namanya shopping terapi. Coba di sini sebulan nggak berhasil, coba sana sebulan nggak berhasil, coba ke situ. Nah itu ujung-ujungnya shopping terapi. Jadi kalau yang saya sharingkan hari ini, itu ibu coba kerjakan di rumah dulu, dideteksi dulu, didata dulu. Ingat kalau untuk screening itu banyak sekali di Google. Kalau bingung namanya, ibu tinggal screening untuk anak autis, screening untuk anak ADHD, screening untuk anak masalah dengan perilaku. Itu udah enak banget. Nah tinggal checklist, ada yang udah apps sampai kasus terparahnya itu apa, di situ udah ada. Nah dari situ udah tinggal bikin programnya tadi. Jadi langkah-langkahnya. Jadi kalau ya ini agak panjang, langkah-langkahnya apa, mana yang paling tepat, yang paling benar itu yang paling konsisten. Jadi mana yang ibu kerjakan konsisten,
progres anak akan kelihatan. Nah tuh, udah kata-kata akhirnya yang memang harus konsisten ya Mas Arya. Ya. Oke, terima kasih Mas Aksana Ariandi, Embed Embassy Psikolog ya atas kebersamaannya hari ini. Sama-sama. Sehat selalu Mas Ari. Oke, juga terima kasih untuk Simo Friends dimanapun berada ya. Semoga perbincangan kita tadi bisa bermanfaat, khususnya untuk para ibu di luar sana yang mungkin akan mendeteksi anak ABK ya atau anak berkebutuhan khusus. Saya Rifda Alda Faira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.